Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah anugerah hidayah inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hari ini membawa tema Ramadan. Al-Quran bukan sekedar dibaca tetapi dihidupkan. Ramadan dikenal sebagai Syahrul Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup, sebagai pedoman. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kandungan dalam surat Al-Baqarah tadi mengandung beberapa hal. Yang pertama yang terkait dengan masalah akidah. Akidah itu keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa. Yang kedua ibadah. Ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah hubungan antara kita dengan Allah. Contohnya haji yang kita laksanakan sebagai orang Islam. Lalu yang kedua puasa Ramadan ini yang kita laksanakan hari ini. Termasuk zakat juga, zakat mal atau zakat yang kita laksanakan rutin itu. Lalu yang ketiga terkait dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu hubungan antar manusia, sesama manusia. Bagaimana kita etika bergaul dengan sesama manusia yang sebaik-baiknya. Lalu yang keempat terkait dengan akhlak. Akhlak itu juga hubungan berbaik dengan kedua orang tua, itu contohnya. Yang keempat terkait dengan muamalah, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan semua, karena terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di dunia ini sudah dijelaskan semua, bahwa sudah dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa kita melaksanakan sesuatu itu sudah ada aturan sesuai dengan Al-Quran. Lalu yang kedua, perintah kita untuk mendadaburi Al-Quran bukan sekedar melafadzkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita membaca Al-Quran, tetapi juga mentadaburi bagaimana kita memahami isinya, lalu kemudian bagaimana kita melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus mengamalkannya. Ada di dalam surat Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakun liyadzakkaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal memberi pelajarannya. Maka membaca Al-Quran tanpa menghayati dan mengamalkan ibarat memiliki peta tetapi enggan mengikuti arah-arahannya. Para pemirsa Cahaya Ramadan, Al-Quran sebagai cahaya kehidupan. Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wal kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Menenangkan hati yang gelisah, meluruskan niat yang menyimpang, dan menuntun manusia dalam mengambil keputusan hidup. Namun cahaya ini hanya akan terasa bila Al-Quran dihidupkan dalam perilaku
bukan hanya sekedar disimpan dalam musuh. Yang keempat, bahaya menjauhi dari pengamalan Al-Quran. Yang kelima adalah menghidupkan Al-Quran di bulan-bulan Ramadan ini. Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri digambarkan di dalam beberapa sejarah oleh para sahabat bahwa akhlak Rasulullah ada di dalam Al-Quran. Para pemirsa Cahaya Ramadan, kita dijadikan Ramadan ini bukan hanya bulan untuk menghatamkan Al-Quran, baik rutinitas di masjid maupun di rumah, bahwa karena realita yang ada selama ini kita hanya membaca saja, walaupun kadang-kadang kita itu hanya sebagai pendengar saja, kadang-kadang kita ya mendapatkan pahala, tapi alangkah baiknya di mana Al-Quran benar-benar kita fahami, kita terapkan dan kita amalkan. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, penerang jalan hidup kita, dan penolong dan sekaligus sebagai syafaat bagi kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.